Itu kurun waktu berapa hari tuh tiba-tiba drastis berat badan turun? Itu dari awal sakit itu kurang lebih dari bulan apa ya? Bulan Maret bang, bulan Maret 29 Maret tanggal 29 itu drastis. Ya nanti dilihat ininya lah, dokumentasinya insya Allah. Walaupun saya gimana ya, tega nggak tega sebenarnya, tapi saya nggak tega ngeliat adik saya kayak gitu. Makanya saya bilang ke emak saya, mak, tolong ikhlasin aja mak ya, kayaknya kita nggak tega mah ngeliat Kiki kayak gini, si bontot ini. Ada punya firasat itu bakal terpisah. Jalan 5 menit itu zikir, perut adik saya tuh meledak bang di kasur. Aduh, gimana? Di pembaringan, jadi kan isinya kan dia kan berbaring yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang di MRL3. Channel kami akan menyajikan kisah-kisah misteri berdasarkan pengalaman narasumber. Malam ini kita udah kehadiran narasumber. Narasumber akan menceritakan kisah di terornya dia dengan sihir. Dia diteror sihir bertahun-tahun dan berlangsung sampai detik ini. Sahabat misteri pasti udah gak sabar pengen dengar ceritanya. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam. Boleh diceritain nih kisah mistisnya nih? Kisah mistis ini sih yang saya rasain selama sekarang ini, apa ya, kalau dibilangnya sih ada keanehan di rumah sama di keluarga, sampai-sampai yang saya keingatan banget sampai sekarang, mereka meninggal dengan nggak wajar sih. Tahan dulu ceritanya. Sahabat misteri jangan kemana-mana. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Aktifkan loncengnya agar sahabat misteri tidak ketinggalan video terupdate dari channel kami. Tanpa menunggu lama, mari kita kupas misteri. Dilanjut Bang Firman ceritanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Firman. Cerita ini berawal dari tahun berapa ya? Kurang lebihnya 2014-2015. Sebelum saya pindah ke Kunciran, itu saya tinggal di daerah Tanah Kusir. Karena kemungkinan waktu itu keluarga pada sakit, dengan tiba-tiba sakit kayak gitu. Jadi gimana ya, kayak orang tua, khususnya buat emak saya, ibu saya itu ngerasain kayak panik, kayak takut. Makanya waktu itu orang tua saya itu, ibu saya, tiba-tiba ngejual rumah yang di daerah Tanah Kusir ke daerah Tangerang, yang letaknya di daerah Kunciran. Tanpa saya tahu, kayak adik saya, kayak bapak saya juga tuh nggak ada yang tahu kalau ibu saya itu udah ngejual rumah yang di Tanah Kusir. Karena itu, pas tahu itu, saya semuanya kaget. Dengan alibi, katanya nggak mau keluarga ini sakit semua.
Makanya pas pindah itu, yang saya lihat kok aneh, berangsur-angsur aneh, semuanya pada sakit, kayak orang tua saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, itu pada sakit semuanya, terlebih dari kakak saya juga, itu semuanya sakit. Nah, tiba-tiba, ya gimana ya cara nanganinnya ya kita harus ikhtiar, kita berobat ke sana ke sini, ya alih-alih daripada kayak begitu, mendingan saya ke rumah sakit lah istilahnya, karena ada saudara yang bilang udah mendingan ke rumah sakit aja dulu. Tapi maaf, Anda skeptis gak? Percaya nggak sama hal-hal mistis? Sebenarnya waktu itu saya tuh nggak percaya yang namanya misi-misi goib-goib. Makanya ya saya jalanin aja lah ya apa adanya. Akhirnya ke medis dulu. Saya telusurin terus ke rumah sakit. Ya akhirnya malah bukan makin sembuh, malah bapak saya yang sakit parah. Kena apa ya, secara nggak langsung kayak kena stroke lah. Makanya tambah hari itu parah terus-terusan. Akhirnya ya saya sebagai anak kan, yang lain kan pada sakit, cuman alhamdulillah saya doang yang sehat. Makanya saya berinisiatif, karena di rumah sakit istilahnya udah nggak ada nyerah istilahnya. Ya udah langsung saya bawa ke alternatif. Dan di alternatif itu ya begitu-gitu aja hasilnya, sama aja, cuman ya ngebuang-buang duit doang. Ya alhamdulillah saya telepon keluarganya bapak saya itu yang ada di Solo. Akhirnya di Solo juga nerima, dan adik saya yang paling bontot ini kan, dia kan sehat istilahnya, apalagi saya. Nah saya inisiatif berdua bawa bapak saya ke Solo. Alhamdulillah di sana kurang lebih seminggu 2 minggu, ya 2 minggu lah kurang lebih di Solo itu ada perubahan. Dari yang nggak bisa ngomong sama sekali, alhamdulillah bisa ngomong lancar. Nah akhirnya saya bawa lagi ke Jakarta. Nah habis dari sini istilahnya tuh bapak saya sakit lagi, nggak tahu kenapa, kalau pulang lagi sakit lagi. Saya juga bingung. Akhirnya kayak ibu saya sakit lagi, terkena dampaknya ya itu semua. Jadi itu daerah rumah saya itu istilahnya yang apa ya namanya, kita juga baru pindah, kita nggak tahu sikonnya, situasinya, kondisinya. Ya kita ya bismillah aja lah, kita Tapi ikhtiar. Anda bersosial di lingkungan baru? Alhamdulillah sih kita sosial banget, karena kan emang kita pindah itu karena emak saya ini saudaranya ada di sana semua. Jadi rekomen dari Tanah Kusir itu ke sana karena rekomen dari saudara istilahnya. Ya intinya sih kalau emak ngomong alasannya deket sama saudara lah istilahnya. Tapi ya gimana, yang namanya penyakit kan kita kan juga nggak tahu. Ya kita tetap berobat, ya ikhtiar istilahnya. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit sembuh. Kita jalan aja istilahnya ya seperti biasanya, rutinitas seperti biasanya. Saya juga pun nggak harus ingin ke orang tua terus, karena kita juga kayak saya kan harus kerja juga. Kalau nggak kerja kan juga bingung juga. Akhirnya ya dari kerja ya ke rumah bolak-balik terus, tapi lama-kelamaan kok nggak ada perubahan lagi. Jadi dari sembuh itu kesakit lagi. Yang lebih parahnya lagi itu masuk ke 2017, itu berangsur lama lah kurang lebihnya. Itu masuk di bulan Maret, itu nimbul keanehan gitu. Tiba-tiba semua keluarga itu pada sakit, nggak tahu kenapa pada sakit. Tapi gejalanya sama semua atau beda-beda? Beda-beda semuanya, Bang. Beda-beda semuanya, Bang. Ya kayak bapak saya itu gejalanya dari stroke itu mainnya di tangan itu bergerak sendiri. Kayak susah buat makan, tapi kalau malam itu tuh kayaknya tuh ngerasa takut gitu. Merasa was-was gitu. Iya, jadi menjelang mau maghrib itu pasti gelisah. Tangan itu terus-terusan gerak terus sampai pagi. Tapi masih belum curiga juga? Saya belum curiga karena dalam pengertian saya masih bisa dijelaskan dengan masih medis, iya, karena cuma penyakit ini. Saya sih nggak terlalu ini banget. Yang penting saya sebagai anak ya tetap namanya buat orang tua ya apa adanya, ikhtiar kita tetap jalanin gitu. Karena kan saya kan di sana kan tinggal sama keluarga, sama orang tua saya berdua, sama adik saya yang bontot, kakak saya juga. Saya tinggal di sana berlima lah kurang lebihnya, di sana berlima.
Nah tiba-tiba masuk di bulan April itu kurang lebihnya ya kayak biasa aja, menjelang malam itu kurang lebih tanggal 28 ataupun tanggal 29 itu, karena biasa kan saya kan namanya tinggal di rumah, tinggal sama adik saya itu di kamar. Kurang lebih jam 2 itu, jam 2 malam, dari sore itu istilahnya saya pulang kerja, ngobrol lah namanya di kamar yang namanya sama adik. Tiba-tiba saya tidur kurang lebih jam 2. Nah saya terbangun jam setengah 6 karena kemungkinan leher saya itu pegal kayak salah bantal gitu. Nah baru banget saya bangun, ternyata adik saya juga bangun juga ikut-ikutan. Nah ternyata adik saya ngucap apa juga saya nggak karena kemungkinan kan saya kan bangun, jadi nggak tahu apa yang diomongin ini apa. Makanya saya bilang, lu kenapa kok lu bisa ngomong kayak gitu nih, gua sakit istilahnya. Lu kan sebagai adik bukannya doain, malah lu malah cengenges. Nah terus dia bilang lagi, saya nggak ngerti dia ngomong apa, kayak dia ngomong tapi kayak ketawa-tawa gitu. Tapi pikiran saya kan aduh udah sakit malah digituin sama adik kan. Nah saya bilang sama dia, udah bodoh dah, gue mau kencing dulu istilahnya. Nah kencing kurang lebih cuma 3 meteran lah. Makanya habis itu saya kencing, tiba-tiba emak saya ke kamar mandi langsung gedor-gedor, saya kan nggak tahu kenapa. Terus dibilang sama saya, man itu adik lu kenapa? Nah saya bilang, kenapa apanya, orang dia malah cengar-cengir tadi mak. Nah habis itu emak saya balik lagi ke kamar mandi, gedor-gedor lagi, man itu adik lu kenapa sih, kok kejang-kejang kayak gitu sih, apaan sih mak? Namanya kan mak saya kan emang orang Betawi, mungkin ngebanyel apa bercanda. Saya bilang jangan lebay mah, kayak begitu, ngeprank gitu. Iya kayak ngeprank ya, zaman sekarang kan kayak ngeprank gitu. Mungkin kayak dulu kan pikiran saya emang namanya ngebanyel bang ya. Ya jadi saya cuekin. Tiba-tiba mak saya gedor-gedor lagi, man itu ada lo, itu berdarah, itu kejang-kejang. Makanya ya saya refleks bener-bener inget. Saya pikir kan masa orang tua sampai 3 kali, bohong istilahnya. Ya habis itu langsung saya ngeliat adik saya, bener adik saya kejang-kejang, mata melotot ngeluarin darah. Itu kurang lebih jam 6, gue jam setengah 6 selepas saya bangun, itu adik saya itu langsung kejang-kejang kayak begitu, ngeluarin darah melotot. Saya panik, orang tua juga saya panik semuanya. Jadi saya bangunin tuh semua di rumah itu, saya ini sampai tetangga pun mungkin bangun langsung begitu. Nah habis itu semuanya pada datang, saya juga bingung dengan kondisi gimana nih mau diapain kayak begini. Soalnya Anda kaget ya, dari seger buger tiba-tiba drastis gitu. Istilahnya apa ya, badannya aja tuh gemuk, istilahnya gemuk dan mengatakan sehat, emang gak pernah sakit. Ya insya Allah sih untuk fotonya sih ada nanti. Kita antara perbandingan gitu bang ya, ada dokumentasi insya Allah ada. Jadi antara ini kurang lebih berpacu tuh dari kurang lebih tanggal 29 sampai tanggal 28 Mei berakhir. Jadi itu kurang lebihnya itu 2 bulan pas kejadian yang adik saya sakit sampai ya nantilah yang saya ceritain ini. Jadi abis sakit kayak begitu, kejang-kejang berdarah, saya kan panik, keluarga pun panik semuanya. Nah abis itu kan pada bingung, nggak ada solusi nih, gimana solusinya. Ya udah abis itu kan karena saya punya adik yang perempuan itu di daerah Ulu Jami, makanya saya konfirmasi ke dia dan akhirnya dia datang. Saya tunggu dia, ya alhamdulillahnya sejam kemudian dia datang, langsung kita bawa lah ke rumah sakit di daerah Ciledug itu. Nah kurang lebih kita ke sana itu, ke Ciledug itu, ke rumah sakit itu, masuk ke IGD ya saya juga nggak tahu diapain. Tapi kurang lebih 2 jam itu diperiksa, ditaruh di situ lah istilahnya, diperiksa sama dokter sama suster gitu. Ternyata dia datangin tuh dokter sama suster ke saya, katanya ya alasannya sih kamarnya nggak ada lah, alat-alatnya juga nggak ada di situ buat nanganin adik saya. Makanya saya dibikin surat rujukan ke daerah Jakarta, itu tepatnya di rumah sakit Cipto. Akhirnya saya bawa dah tuh ke sana sama keluarga semuanya. Baru ke sana itu, baru sehari ke sana itu mulai efek-efeknya tuh udah parah, karena kan dari awal kan dia kan koma istilahnya dan nggak sadarkan diri itu. Ya jadi sih istilahnya di sana dia bener-bener koma, nggak tahu apa-apa lah istilahnya, pure itu.
kurang lebih seminggu, alhamdulillah sadar. Istilahnya, karena dokter juga udah bilang, nyamperin saya itu, adik bapak udah bisa ketemu lah, udah bisa dijenguk lah. Ya alhamdulillah sih, di situ kita bisa ngobrol sama adik lah istilahnya tentang kondisi dia gimana. Istilahnya ya udahlah, saya bilang banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin doa. Apa yang dia istilahnya. rasain waktu koma itu? Dia ada perjalanan dalam bawah sadarnya gitu? Cerita. Kalau dia sih nggak ngomong ya, cuman pas sadar itu dia cuman pengen dia minta laptop sih. Oh. Karena emang dia kan, karena kan yang namanya saya kan di keluarga itu kan pengen ada yang saya inilah Arpin lah istilahnya. Jadi pengen banget saya tuh nguliahin dia, keluarga saya pengen nguliahin dia, apalagi dia punya sisi positif lah istilahnya di punya kemampuan juga gitu. Apalagi di masyarakat istilahnya, di teman-temannya gitu, di lingkungan hidupnya, tetangga itu dia sosialnya tinggi. Udah Jadi butuh gitu. fasilitas laptop untuk mempermudah dia. Iya betul, itu doang sih yang saya ingat. Tapi saya bilang, ya udah nanti ya Boy, emang panggilnya kan si Boy kan istilahnya, makanya saya bilang nanti Boy kalau emang lu udah sembuh insya Allah gue beliin buat lu kuliah nanti. Ya imeng-imeng kita kan istilahnya, namanya niat kan, niat positif, insya Allah kita jalanin biar ikhtiar. Udah jalan kayak gitu kurang lebihnya 2 minggu, alhamdulillah dia bisa pulang. Alhamdulillah istilahnya. Tapi sebelum pulang itu saya udah berpikir kan istilahnya, ini orang kok tiba-tiba kok sakit kayak gini nih, kenapa gitu. Tapi saya berpikir nih kalau misalkan nih kita bawa pulang tapi besokannya dia lebih parah, Allah alam dah istilahnya. Tapi kan saya kan ngerujuk itu dalam pengertian nih, kita bukannya negatif ya, karena emang belum pernah ngalamin di keluarga saya istilahnya, belum pernah sama sekali. Tapi ya udahlah, pikiran saya bismillah aja. Ya udah, dan ternyata istilahnya apa yang saya rasain, apa yang saya ya rasakan gitu, ternyata benar. Akhirnya baru kurang lebih seminggu, ternyata adik saya sakit lagi. Kurang lebihnya tuh apa ya, dia kan umur kurang lebih kan 21 tahun. Nah di saat dia mau sakit, dia bilang, walaupun saya kan nggak tahu, karena kan saya kan mau berangkat kerja umur 21 tahun gitu, nggak bisa lah istilahnya buat cium kanan, cium pipi kiri gitu, yang namanya laki bang. Istilahnya kita kan juga namanya laki kan, masa sih bang. Tapi logisnya itu sebelum dia sakit kan saya kan mau kerja, dan dia bilang, bang besok kalau libur saya mau ke Tanah Kusir, mau minta maaf sama semuanya, maksudnya sama teman-teman saya di Tanah Kusir, sama teman ngaji, sama teman main. Nah saya kan berpikir, ya Allah ini ada apa lagi ya, kok tiba-tiba ngomong kayak gini, padahal kan lu baru sembuh, ini baru pulang istilahnya. Gelagatnya aneh ya? Iya gelagatnya aneh banget bang. Tapi kan saya kan nggak berpikir itulah istilahnya, saya jauhin lah, ditepis lah gitu. Saya tepis ya. Dan tiba-tiba saya mau berangkat, nggak tahu kenapa saya nyium pipinya dia, nggak tahu. Ya logikanya kan ada dorongan dari dalam. Kayak ada dorongan. Ya logikanya walaupun adik abang walaupun udah tua istilahnya kan, nggak mungkin lah kayak begitu. Tapi ini kok saya ngerasain, kok kayak saya mau nyium gitu istilahnya. Ternyata dia bilang, ya udah bang hati-hati kerjanya. Ya udah, iya saya tuh berangkat kerja kurang lebihnya sekitar malam itu jam 12-an. Ternyata adik saya yang perempuan yang di daerah Ulu Jami telepon ke saya. Ternyata adik saya sakit lagi, lebih parah katanya. Makanya saya kaget, Masya Allah. Ini kemarin udah 12 hari di daerah Jakarta, di Rumah Sakit Cipto. Kok ini sakit lagi? Ini kenapa? Lebih dahsyat lagi sakitnya. Lebih dahsyat lagi ini, Masya Allah. Sampai kenapa saya bilang lebih dahsyat? Karena adik saya, itu yang perempuan itu sama orang tua saya, itu dibawa ke rumah sakit di daerah Tangerang. Itu 3 rumah sakit itu nggak bisa nanganin sama sekali. Nggak kelacak gitu? Nggak kelacak. Makanya saya bilang adik saya pas yang ketiga rumah sakit itu, yang pas ke rumah sakit yang terakhir, saya izin langsung. Saya izin ke rumah sakit yang terakhir itu. Saya bilang sama adik saya, tunggu dulu biar sama saya aja nyari lagi. Alhamdulillah saya sampai rumah sakit itu, ya ternyata benar adik saya tetap masih di IGD. Jadi di rumah sakit Tangerang, nggak tahu, saya lupa rumah sakit apa. Pokoknya ya udah daripada di sini aja kan, langsung saya sama saya itu ke dokter itu buat minta rujukan.
Ya alhamdulillahnya saya dikasih kerujukan ke Cipto lagi, ternyata itu hari itu juga ke Cipto lagi. Sampai di sana juga gimana ya, saya ngeliatnya, aduh udah pusing banget itu. Pusingnya dalam pengertian campur aduk, ya Allah, nih kenapa lagi. Ya bagaimana enggak gini ya, juga saya juga capek fisik juga, karena kan di keluarga kan cuma saya doang yang kerja. Apalagi saya nyari tambahan lewat parkir, Bang, maaf banget ya Bang ya. Jadi itu saya kerja di daerah Kemang, habis itu ke rumah sakit, pulang lagi ke rumah buat siap-siap buat kerja, parkir lagi. Ya itulah rutinitas saya setiap hari. Ujung-ujungnya ya rumah sakit juga. Ya walaupun saya tetap sakit juga, akhirnya ngedrop Bang. Waktu itu saya ngedrop. Oh, karena kurang tidur ya. Mimisan juga waktu itu. Itu fotonya tuh ada itu. Pas di tempat kerja saya mimisan itu tuh. Oh, boleh. Jadi teman-teman saya tuh waktu itu kan ngefoto gitu istilahnya. Lu bikin inilah istilahnya. Biar ada bukti buat sampai ke atasan juga. Nah, terlepas dari itu, masuk ke bulan Mei, kurang lebih 2 hari sebelum puasa 2017, tanggal 26 itu, kurang lebih tanggal 26 itu bener-bener saya ngalamin yang namanya hal aneh, bener-bener yang ada di rumah sakit itu, di luar nalar saya. Bener-bener itu baru ngalamin yang awalnya saya nggak percaya, yang namanya goib, yang namanya santet, itu saya nggak percaya banget. Ya itu yang saya alamin. Kenapa saya bisa alamin? Karena pas di saat saya jenguk adik saya itu, dari pulang kerja langsung ke kamar adik saya, mungkin karena saking capek ya, kurang lebih waktu itu saya pulang jam 12-an. Ya biasa masuk ke ruangan, habis itu kan langsung istirahat. Nah kurang lebih jam 2 itu, sekitar malam Jumat, sekitar jam 2 itu aneh. Jadi itu ruangan, saya posisikan itu ruangan itu ada 6 pasien. Dan setiap 6 pasien itu ada keluarga yang jaga satu-satu. Jadi di depan adik saya itu ada 3 pasien. Nah di sininya tuh di barisan depannya tuh saya lah istilahnya, adik saya. Logikanya kalau orang itu koma, itu kan nggak sadar sama sekali dan nggak tahu saya di mana, yang lain di mana. Dan dia nggak ngerespon juga yang namanya koma, itu yang setahu saya. Tapi kok ini aneh. Kenapa saya bilang aneh itu 3 pasien yang di depan saya, yang di depan adik saya itu jam 2 itu teriak, nggak tahu teriak nggak jelas. Ya pokoknya teriak-teriak gitu, kayak Nah saya juga bingung kan, dan ternyata nular ke adik saya. Tapi yang saya ingat itu yang lebih parah itu bukan suara lagi, tapi dia manggil nama saya. Logikanya kalau orang koma, saya pun di depan ataupun belakang, dia kan nggak tahu. Tapi dia kok tahu saya di sebelahnya. Jadi dia reaksi itu mengucapkan nama lah istilahnya, sebagai abang. Bang Man, tolong bantu Bang Man. Kita zikirin, kita lawan ini nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pokoknya ya terus-terusan kayak gitu. Allahu Akbar, ayo Bang Man, bantu Bang Man. Bersuaranya dari mana? Iya, maksudnya itu adik saya mengucap kayak gitu ke saya. Salat itu seperti bukan suara adik Anda. Suara adik saya, tapi kayak bukan dia. Logikanya kan dia kan koma, Bang. Iya. Istilahnya kan dia kan nggak tahu kalau ada saya ataupun gimana ya. Tiba-tiba dia cuma ngucap, Bang Man, awas jangan di situ. Yuk kita lawan bareng-bareng. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah karena semuanya habis adik saya ngucapin, dan yang lain itu yang 3 pasien itu, yang nama di sebelahnya kan 2. Karena posisi saya kan di pojok lah istilahnya. Pas adik saya ngucapin itu sama saya bengong kayak gitu. Tapi tetap saya ikutin omongan adik saya. Kita zikir bareng, Allahu Akbar. Pasien yang 3 itu sama yang 2 itu diem. Jadi adik saya yang bener-bener tuh kayak merangin juga, sih nggak tahu nih lagi ngapain apa gimana. Tiba-tiba penjaga yang malam tuh datang, kayak suster datang. Mungkin karena ngeliat cuman adik saya doang, adik saya yang ditanganin sendiri. Begitu. Oh, iya. Disuntik lah, kurang lebihnya disuntik tenang lah istilahnya, biar agak tenang. Nah
Dia nanya, ini kenapa Pak? Kok adik Bapak bisa kayak gini? Dan saya bilang, saya nggak tahu, awalnya ini dari 3 pasien ini yang pada teriak bereaksi ya. Nah makanya lainnya ke adik saya. Makanya saya juga bingung, ini sakit apa? Padahal waktu itu kan dokter sendiri kan bilang adik saya sih sakit narkoba. Padahal adik saya ngerokok juga enggak, apalagi narkoba. Sedangkan dia kan aktif di pengajian, apalagi dia sekelas dia vokal hadro lah, guru hadro di daerah sekitar lah, di daerah saya juga. Ya, tapi saya berdasarkan apa tuh sampai diambil kesimpulan dia tuh kecanduan narkoba? Apa udah dicek gitu di lab urinnya atau apa gitu? Nggak tahu, itu mungkin menganalisa dokter itu iya. kali. Makanya setelah singkat, makanya saya kurang lebihnya ya emosi lah. Yang mungkin lah adik saya kayak gitu. Iya. Bukannya saya backup adik saya itu adik saya, enggak, karena yang saya lihat kan tiap harinya kan sama saya gitu. Dia cuma jaga counter handphone doang, pulsa jual-jual kayak gitu. Tiap harinya rutinitas kayak gitu, pulang ya ya ngaji doang kayak gitu. Dan gejala kecanduannya nggak ada ya? Nggak ada, ngerokok pun aja kagak. Makanya saya bingung kok bisa dokter itu ngevonis gitu maksudnya. Judge ya. Dan habis kejadian kayak gitu, itu jam 5:30 dokter ke saya lagi untuk menanyakan kondisi adik saya. Dalam pengertian, ini maaf Pak, adik Bapak turun banget berat badannya dan juga fisiknya lah istilahnya. Itu kurun waktu berapa hari tuh tiba-tiba drastis berat badan turun? Itu dari awal sakit itu kurang lebih dari bulan apa ya? Bulan Maret Bang, bulan Maret 29 Maret tanggal 29 itu drastis. Ya nanti dilihat ininya lah, dokumentasinya insya Allah ya ada lah ya, bukti otentik lah istilahnya dari foto itu, karena kan juga saya kan selalu upload di Facebook lah istilahnya, jadi insya Allah ada. Nah abis itu saya dikasih kayak gitu sama itu dokter, dikasih keterangan kayak gitu, akhirnya adik saya ditaruh di ruang isolasi lah istilahnya, khusus dengan alat yang lengkap, alat yang lengkap kayak begitu. Nah akhirnya ya udahlah, pikiran saya ya emang udah kejadian kayak gitu, ya udah biarin aja, bismillah aja. Nah habis itu kan paginya. Nah ini yang lebih parah malamnya Bang, selepas maghrib. Jadi kan saya kan pas gitu kan saya langsung ngomong ke yang lain, kayak ke adik saya. Mungkin kan karena mungkin adik saya kan punya suami, mungkin dia bilang juga ke suaminya. Akhirnya suaminya itu ke daerah Sukabumi. Dia mungkin minta bantuan kali istilahnya, minta bantuan doa lah istilahnya. Dan saya pun juga punya teman, alhamdulillah ngebantuin juga. Jadi pas banget saya maghrib itu habis selesai sholat maghrib, saya bilang ke dia dan alhamdulillah direspon. Yaudah Bang, gini aja, kalau mau kita zikirin bareng-bareng gitu aja selepas maghrib. Tapi kan melalui ya video call gitu. Tapi yang lebih anehnya saya pikir kan cuman zikir-zikir doang biasa, salawat doang, kita doain buat adik saya lah gitu. Saat itu lagi terbaring. Baru banget jalan 5 menit itu zikir, perut adik saya tuh meledak Bang di kasur. Gimana? Di pembaringan. Jadi kan istilahnya kan dia kan berbaring, yang namanya sakit berbaring. Tuh baru banget kita zikirin habis selesai sholat maghrib itu, langsung meledak. Keluar, maaf banget ya, kayak keluar kotoran, darah tuh keluar semuanya. Organ dalam juga kelihatan. Organ dalam mungkin nggak, cuman kotoran aja yang dari pantat, istilahnya darah-darah juga itu. Dan matanya juga kayak agak-agak gimana gitu istilah. Nah habis itu pada karena kan ada yang dokter jaga gitu-gitu. Itu langsung kaget karena habis itu saya ngerasain itu bau menyan. Itu di sekitar ruangan itu bau menyan, itu parah banget. Maka saya tuh beristighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini gimana ini? Bener-bener saya ngerasain, ya Allah, kenapa ini ya Allah? Nah, saking takutnya mungkin dokter itu ngebuka pintu buat nggak tahu kenapa, mungkin karena baunya itu biar supaya keluar kali. Oh iya benar. Nah, tiba-tiba itu nggak tahu ada orang perempuan, nggak ibu-ibu kayak gitu, dia pakai cadar. Saya kan juga nggak tahu itu siapa, apa keluarga pasien. Apakah itu astral atau makhluk? Tiba-tiba saya disamperin gitu. Dia bilang, Pak, bacain Qul Huwallah aja Pak. Kalau bisa amalin aja Pak, bacain terus Pak di kupingnya. Lah kan saya kan bingung, saya kaget lah, ini siapa? Misteri ya itu. Masih misteri. Apa itu astral atau bukan? Tiba-tiba saya zikirin, ya
ya kita ambil sisi positifnya aja benar. Bang. Kita zikirin terus, kita inin terus, lama-lama itu ruangan wangi, anehnya tuh kayak begitu wangi. Masya Allah, saya pikir ya Allah nih apalagi. Ya habis itu kan juga ya alhamdulillah udah lama-lama ini tetap diperiksa sih, pasti diperiksa istilahnya dalam kondisinya gimana ya, ya kayak begitu. Kita juga ya mau dibilang kita pasrah, tetap kita usaha, yang namanya ikhtiar kan tetap kita perjuangin, yang namanya keluarga mau sampai mana sih kita sampai perjuangin lah istilahnya. Tapi yang lebih berat itu pas masuk besokannya itu, masuk bulan puasa, itu puasa kedua itu tepatnya malam minggu kayak apa ya. Jadi itu hari Sabtunya itu adik saya udah ngomong sama saya Bang, karena kejadiannya itu kan hari Jumat tuh yang parahnya itu. Nah hari Sabtu adik saya bilang, "Man, gua hari Minggu besok gua nggak kesana ya istilahnya, karena gua mau jaga counter istilahnya." Ya kalau saya pikir ya udah nggak apa-apa lah, daripada nggak ada pemasukan, namanya kan pemasukan atau kan dari hasil counter itu. Makanya ya udah, alhamdulillah emak saya juga datang buat nge-backup saya juga, buat nemenin saya di rumah sakit. Yaudah kita jaga bareng sampai kita sahur bareng sama emak berdua. Tapi tetap istilahnya itu saya diulang itu kayak nggak kuat ngeliat adik saya itu bener-bener nggak kuat istilahnya. Sebagai seorang kakak juga ini iya merasa lemah gitu ngeliat kondisi lemah banget Bang ya. Istilahnya dalam pikiran kenapa gua aja yang digituin, jangan adik gua istilahnya. Tapi kembali lagi takdir Allah memilih adik Anda Jadi sebenarnya kan gini Bang ya, dalam pengertian ya, ini yang gua harapin di keluarga gitu doa istilahnya. Sisi positifnya banyak ke dia, masyarakat baik sama dia gitu istilahnya. Jadi saya pikir lah dia. potensinya tinggi banget. Saya demi Allah Bang nggak pernah namanya ngebagusin ya, tapi emang ngeril dari teman-temannya semua sih yang ngomong kayak gitu. Abis pandangan selepas dari orang luar ya, begitu. dengan dia akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Makanya kok kayak begitu. Makanya pas abis jatuhnya itu malamnya kan habis sahur itu sholat, langsung saya bilang ke emak saya, walaupun ke saya gimana ya, tega nggak tega sebenarnya, tapi saya nggak tega ngeliat adik saya kayak gitu. Makanya saya bilang ke emak saya, "Mak, tolong ikhlasin aja Mak ya, kayaknya kita nggak tega ngeliat Kiki kayak gini, si bontot ini." Ada punya firasat itu bakal perpisahan.